Oh, Gimana kabarnya sayang? Ya udah. Udah lama lo gak ketemu lo. Enggak sih sebenarnya kita udah. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu sebelum puasa. Enggak dong. Masa sih? Sebelum puasa kita ngopi-ngopi juga. Tahun 2021 dong. Ih lebay banget 2022 kita di situ makan minum kopi gitu bareng-bareng. Emang iya? Iya dia beliin aku kopi. Lupa. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah ini saya yang ditanya ya. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Alhamdulillah kabarnya sehat. Iya. Ngobrol dibalik, aduh. Sehat Bu kabar. Sehat, alhamdulillah hari ini. Gimana baik. menjalani hari-harinya, happy gak sih? Ya happy banget lah, harus di-happyin. Kalau nggak di-happyin berat ya. Gimana definisi berat menurut Bu? Berat itu ya pasti ada aja gitu loh kegiatan apa kayak yang bikin jadi hari cuman kayak apa sih namanya Yunda kalau misalnya ngerjain itu doang rutinitas. Rutinitas ya. Kan kalau kita nggak nemuin satu hal yang menyenangkan jadi rutinitas berangkat pulang gitu doang ya kan. Yunda lagi crowded masalah apa? Ini kegiatan sekarang jangan yang rahasia-rahasia jangan usah dipublish. Kegiatan sekarang crowded apa ya? Kerjaan sih. Oh. Karena kan kerjaan kan emang 60% aku di kantor. Sisanya jalan-jalan ya. Dia bener. Kehidupan aku adalah makan gitu ya. Makan. Makan tuh penting. Jadi bukan berarti makan tuh adalah buang-buang uang ya. Iya. Buat Kan makan me gak ada time. yang buang-buang Iya uang. bener. Kan me time juga kan. Betul, gak me time juga sih. Oh nggak me time juga. Tergantung sama siapa perginya gitu. Oh, iya, ini boleh dipromoin ya. Sekarang Oh, usia dong. berapa? Usia 27 tahun ini. 27 tahun ini. Bulan ini ulang tahun. Weh. Jadi Bulan ini mau ulang kalau yang tahun. mau ngirim boleh dong ya. Jangan deh. Jangan. Tapi kalau mau dikirimin atau mau ditraktir makan hayo. Kerja. Oke, ya benar. Selamat ulang tahun. Thank you. Oh iya, ini aku Ini lucu banget loh. bingkisan aku buat dosen aku yang paling aku sayang. Gitu. Maaf dipasang dulu ya. Ya. Sampai grogi. Nah, Oh, ini gitu. aku ada bingkisan Iya. Lebaran, hampers Iya, sih. hampers Biasanya ya. juga enggak sih, kayak baru 2 tahun ini deh aku kasih hampers ya. Diterima. Enggak sih sebelum-sebelumnya juga sering ngasih hamper. Terima kasih. Diterima ya, Bu. Iya. Ada Semoga yang suka, semoga suka. Niatnya bareng di sini. Kita tadi satu. Oke. foto. Iya. Seolah-olah dipotong. Oh ya. Ini udah Oke. dipakai sebenarnya udah dipakai Nggak juga. apa-apa, ini formalitas aja ya, Say. Formalitas aja. Oke. Ya, suka nggak? Semoga suka, semoga dipakai. Suka banget lah. Segala hal yang diberikan oleh teman-teman itu adalah satu kebahagiaan buat saya. Nah, ini aku mau kasih tahu tipsnya lagi. Nah. Kenapa kita harus baik sama orang? Ya. Menjaga komunikasi. Karena kita nggak tahu nih kapan kita butuh bantuan orang itu dan Betul. kapan orang itu bisa bantu kita gitu. Betul. Jadi kita harus berprasangka baik terus lah sama orang walaupun emang kadang ada beberapa orang yang menurut kita nggak sejalan sama kita gitu. Itu kuat banget ya. Iya, walaupun agak lama kalau di WA gitu ya. Iya, Kadang-kadang nggak apa-apa. balasnya hari ini gitu ya, terus dibukain nanti lagi 2 minggu ke depan juga nggak apa-apa. Tapi kan tetap dibalas. tetap dibalas dan tidak melupakan, Iya, tidak cari pas butuh aja sih. Iya benar. Itu Yang paling kayak penting sih. ada rasa dendam juga ya di dalam Enggak. kata-kata ya enggak juga ya. Enggak. Yunda balik ke sini pakai kereta, pesawat. Karena pesawat lagi murah tahu. Seriusan aku nggak bercanda. Ada rute pesawat. Itu di Cirebon sekarang di Bandara Udara Cirebon itu Kertajati. lagi ada bukan. Promoin nggak di endorse. Enggak maksudnya menginformasikan teman-teman Cirebon bisa sekarang ada pakai helikopter. Aku nggak bercanda ya, tapi seriusan daripada kita macet-macet mudik kan, jadi mendingan pakai lewat jalur udara. Cirebon Jakarta. Cengkareng. Cirebon Cengkareng. Ribet. Iya gitu. Kan kalau berdiri di tengah-tengah pakai parasut. Tapi aku nggak bercanda loh ya, seriusan loh ini. Aku baru tahu. Ada, aku iya, baru jadi tahu loh. Thank Memang you. Cirebon seperti itu, berarti sekarang sudah mulai melihat perkembangan di luar sana yang Iya. ternyata tidak hanya melihat di kereta dan lain sebagainya, tapi pesawat juga udah ada. Tapi memang untuk aku nih kan kadang suka pulang juga kan. Ya, Banyak loh ternyata orang rantauan dari Cirebon yang di Jakarta. banyak banget lah. Banyak loh Kan ternyata. kalau nggak kayak gitu ntar pemudik sepi dong. Betul, Mm-mm. sampai punya kereta khususnya sendiri kan, gitu. Ya maksudnya kan ada jalur Oh iya, Cirebon ya, Jakarta jalur Cirebon sendiri Jakarta gitu kan. Dan udah banyak ya. Jadwalnya kan padat toh kalau nggak salah dia. padat merayap sih. Ada Kemarin banyak. kesini tadi pertanyaannya pakai kereta. Naik kereta. Oh naik kereta. Naik kereta. Alhamdulillah ada sih keretanya. Sebelum lebaran sempat habis sih, kayak 2 minggu sebelumnya tuh sempat habis. Oh, Cuman kan karena aku terbiasa, aku pikir kayak
ntar juga ada lagi dan ada On-site ternyata berarti? kereta tambahan gitu. Oh, berarti pesannya langsung? Enggak, tetap online tapi 3 hari, H-3. H-3 lebaran aku udah pesen sih. Hmm. Gitu. Lumayan lah. Dan ini juga habis syuting ini besoknya Teh Ayu harus balik lagi ke rutinitas lagi. Kita rutinitas biasa kerja dan jalan-jalan dan kuliah pasti kan harus kelar ya. Iya, Biar bisa S2 kan nggak mungkin Iya S1-nya dong. diloncat dong. iya betul. Tapi iya juga sih harus selesai dulu ya satunya Iya, ya. harus selesai dulu. Jadi teman-teman harus semangat kalau misalnya punya cita-cita, punya keinginan, jangan ngeluh doang gitu. Ngerti nggak? Iya benar. Aku capek teman-teman gitu. Iya. Gue capek kali kerja di sini mulu. Lu lari lah, terus gue harus apa gitu kan. Iya. Karena yang bisa ngerubah diri sendiri kan dia, bukan gue kan. Tapi ini jujur loh, maksudnya kata-katanya dia nih kayak upgrade-nya tuh kalau XXX-nya gitu ya. Iyalah, Penambahannya loh. emang harus. Udahlah. Gimana gitu. rasanya ngerantau di luar kota kelahiran? Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini nih. Ini nih. ha. Gini teman-teman. Iya. gimana nih? Ini nih pertama kali kan. Aku cerita ya, pertama kali aku ke Jakarta tuh dikabarin dari instansi rumah sakit itu H-2 aku harus udah kerja. Itu aku belum dapat kosan, guys. H-2 H-2 itu aku udah harus langsung pokoknya kerja. tanggal segini 2 Masuk hari ya, lagi hari masuk. Senin Oke. gitu. Aku belum dapat kosan, aku nggak tahu jalur ke rumah sakitnya itu gimana, rutenya, medannya seperti apa. Akhirnya punya teman baik lah gitu, aku bolehin numpang di tempatnya dia di Depok tapi. Bayangin dong Depok, Jakarta Selatan, wah, aduh jauh Itu banget. berangkat jam 5 deh, seingat saya dulu waktu Parah jam praktek. 5, Iya. naik KRL. Oh, dulu saya naik Kopaja. Dulu aku naik KRL dari Pondok Cina, Oke, turun ke Bayoran, terus naik Kopaja lanjut. Iya. Nah, itu kan apa ya, proses yang orang lain nggak tau gitu Iya. kan. Orang ngeliatnya enak aja tau. Parah, karena aku juga update-nya enaknya doang sih. Coba aku update. Jangan, justru kalau orang kita ngupdate yang sedih-sedih, orang ngeliatnya oh kurio gitu. Iya kan, kasihan banget. Dia nggak sedih, tergantung penyampaian untuk menikmatinya Oke, aja oke. gitu. Cuman menurut aku kayak ya udahlah ya, lu taunya gue enak-enaknya doang nggak apa deh gitu. Nah itu sebenarnya kan sebuah proses yang menyenangkan gitu, naik Kopaja. Sekarang yang ngomongnya. Menyenangkan. Menyenangkan, oke. Ini nih benar-benar nih perbedaan orang ibu kota sama orang daerah tuh kelihatan banget gitu. Sombong amat. Dari cara naik Kopaja guys. Gimana? Dulu masih ada Kopaja tuh 4 Iya, tahun yang iya, lalu iya. kan. Naik Kopaja. Kalau di sini misalnya sini angkot namanya kan. Angkot ya? Naik angkot ditungguin sama angkot. Iya. Naik Kopaja kita ditinggalin kagak lari. Oh iya, oke, Iya kan? oke. Manja banget sih lo gitu ya? Gitu. Jadi kan jalan pelan-pelan gitu karena aku orang daerah kan. Aku jalan pelan-pelan. Diklakson sama yang belakang. Terus didorong sama temen gue. Lo kalau di sini nggak usah manja, itu udah diklakson sama yang belakang gitu. Jadi kita tuh dipaksa untuk ngikutin alurnya ibu kota tuh cepet gitu kan. Jadi jangan klemar-klemar lah kalau misalnya di sana kita harus bener-bener siapin mental banget gitu. Gitu. Jadi kalau dibilang mau ngeluh atau mau gimana harusnya sih kita bersyukur aja sih. Ngeluh kan juga itu pilihan dirimu Iya, gitu kan. iya. Gitu sih teman-teman. Terus tadi belum jawab lagi Teh. Jadi tipsnya gimana rasanya tadi masih lanjut ke yang H-2 akhirnya ngekos setelah kerja itu. Iya, ngekos kan. Ya udah tuh Itu apa namanya? ngekosnya berarti hari pas udah kerja. Itu numpang di temen. Numpang. numpang di Numpang temen ya, itu Say? berapa lama? Sebulan. Oke. Karena kan emang apa ya, nyari kosan tuh kayak emang harus yang nyaman kan. Dan di Jakarta tuh memang saat itu aku masih baru. Kosan mahal, Wak. Iya gitu. Kisaran berapa Teh kalau boleh bilang sekarang? Kalau Spill. untuk daerah Jakarta Selatan ya? Wilayah ngejebat kayaknya itu ya? Apa? Hmm. Jakarta Selatan ini di mana tepatnya? Deket sekitaran situ lah Banyak ya. sih. Oke. Kalau misalnya sekitar kantor, sekitar Kebayoran Baru, Kebayoran Oke, Lama, saya sekitaran situlah. 1 juta ke atas lah. Oke. Kalau mau lebih murah lagi mungkin lebih ke pinggir-pinggir lagi kali ya. Iya. Itu bisa lah 1 juta ke bawah udah dapat kamar mandi dalam. Tapi gitu. minimalnya nggak mungkin 500.000 nyampe dong. Pasti 800 ribuan gitu dong. 500.000 ada tapi 500.000. tempatnya yang tidak layak sih menurut aku. Oke. Menurut aku Not ya. recommended lah ya. Nah, tidak, iya gitu. Kamar mandi luar. Aku kan kebetulan bukan tim kamar mandi Iya, luar iya ya. benar. Gitu. Jadi 500.000 ada tapi ya begitulah kondisinya. Oke. Oh berarti setelah 1 bulan justru ya? Setelah 1 bulan. Berarti tuh durasi kejar-kejar Kopaja naik KRL tuh itu selama 1 bulan? 1 bulan berangkat habis subuh Iya. gitu kan.
Pulangnya aku sih nggak kebayang kalau berangkat mungkin masih cantik. Oh enggak. Pulang dong. Wah berangkat juga jelek. Oh berangkat Enggak, juga gini. jelek ya. Ini cerita lucu. Aku pernah jalan itu jam 5 pagi gitu kan. Harus jalan ya dari kosan nih ya guys. Jalan, ngelihat jalan kosong gitu kan. Ada tikus. Kayak gue jalan bareng tikus guys. Tikus masih ada, gue udah jalan. Oh, gini ya ternyata nyari duit di ibu kota sendirian gitu. Ya itu sih menyenangkan apa ya, jadi pengalaman yang lucu gitu kan, nggak bisa dilupain juga, ternyata gue sekuat itu, ngerti nggak? Iya gitu. benar. Dan itu durasinya kayak orang-orang di Jakarta tuh kan banyak yang dari Depok, Iya. banyak yang dari Bogor, itu Iya, banyak banget, iya. makanya kalau pagi mau lu sepagi apapun, Mereka udah duluan juga pasti. gila, yang gue pikir kayak, gue pagi banget gitu, ternyata mereka udah lebih pagi. Dan itu baju serapi apapun kalau udah masuk gerbong udah nggak ada bentukannya lagi sih. Iya, karena waktu belum sebagus sekarang ya kalau nggak salah KRL ya. Apa sudah sebagus sekarang? Belum deh kayaknya 2017 belum. Ya, Kayaknya belum. perkembangannya nggak terlalu signifikan sih. Iya kan? Tapi memang ya seperti itu adanya gitu. Sekarang udah kembali normal lagi nih kayak Iya. KRL udah mulai padat. Udah mulai padat lagi. Kenapa memutuskan untuk merantau? Karena punya target Oke. harus sekolah lanjut kuliah. Sesuatunya keluar berarti harus keluar dari Harus zona keluar nyaman. dari zona nyaman pasti. Kalau misalnya gini, kerja di suatu tempat yang emang kamu ngerasa kamu nggak bisa berkembang, bukan maksudnya mendiskriminasi tempat itu gitu, tidak. Tapi memang itu kan penilaian sendiri ya. Tapi menurutku saat itu memang aku harus keluar dari tempat itu untuk lebih berkembang lagi gitu secara karir. Artinya kan aku harus sekolah lagi. Iya. Sekolah lagi, dan memang waktu itu aku taunya di Jakarta gitu, di Esa Unggul itu ada gitu. Makanya aku larilah ke Jakarta gitu, dan alhamdulillahnya dapet lah gitu kerja di Jakarta. Jadi memang semesta sudah mendukungku untuk menjadi anak rantau. Kuliah, berarti itu tuh kuliah dulu atau kerja dulu? Aku kerja Start dulu. mulainya. Oh, kerja dulu. Kerja kan aku Oktober 2017, itu kuliah 2018 berarti ya? 2018 lah. 2018-nya. Oh, berarti hampir nggak berbarengan pada saat kerja itu ya? Enggak, karena kan emang harus cari uang dulu ya buat nabung, karena bayar kuliah sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayar kosan juga kan tadi segala macamnya. Semua sendiri, alhamdulillah. Maksudnya masih dikasih rezeki sama Allah lah gitu. Oke. Berarti waktu selama awal bekerja itu sering pulang kampung dong ya? Sebulan sekali ada atau 2 bulan? Awal-awal ya. Ini awal-awal namanya anak homesick ya, anak-anak baru gitu kan, kayak yang nggak biasa di luar. Itu aku kayaknya seminggu sekali pulang deh. Itu selama 2 bulan lah, aku seminggu sekali pulang. Nah sekarang sudah 5 tahun kayak yang pulang tuh kalau pengen aja gitu. Karena udah betah. Udah betah. Di Jakarta tuh semua ada. Di Jakarta semua ada, parah sih. Ada gitu. Jadi teman-temannya juga makin banyak, makin menyenangkan gitu. Jadi ya nggak bosen lah, seneng. Gitu. Ada rencana buat tadi kan Tata sempat bilang mau lanjut lagi nih. Tadi kira-kira nanti lanjutnya masih mau di Jakarta atau cari kota lain? Buat S2 ya? Kalau bisa sih ya masih di Jakarta aja pengen gitu. Realistis aja lah ya, sesuai dengan target ada, punya target, tapi bukan berarti seadanya gitu. Target punya, pengennya sih ya tetap di Jakarta gitu, biar nggak terlalu ribet lah, karena kan memang harus membiayai kuliah sendiri gitu. Pengennya sih beasiswa kalau misalnya bisa gitu, tapi kalau enggak ya udah. Tetap aja mesti harus ada tabungan sendiri ya. Tetap. Karena kan ya gimana ya, namanya juga hidup sendiri ya. Berhubung aku masih single ya, belum ada yang menafkahi. Itu sambil promo deh kayaknya. Sambil promo nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, sah jadi gitu teman-teman. Saya sekalian juga ada satu pertanyaan yang saya kaget ketika ada yang menanyakan tentang dia. Jadi si penanya ini dia itu baru mengenal tentang rekam medis itu di usia 23 teh. Jadi dia sudah lulus di kampus sebelumnya, kemudian dia melihat bahwa kans rekam medis itu besar. Jadi dia pernah nanya sama saya nih, Bu, kalau saya ini sekarang usia 23 tahun mau kuliah D3 rekam medis itu kansnya masih bagus atau tidak? Menurut Teteh gimana tuh? Berarti kan dia mulai start di usia 25 baru selesai kuliah D3 dong ya? Gak masalah menurut aku. Gak masalah ya Teh? Gak masalah, karena kan misal gitu, D3 rekam medis, misal mau jadi PNS itu kan maksimal 35. Kalau nggak salah kan, 35 tahun. Kan masih punya 10 tahun untuk berusaha lagi gitu kan.
Atau misal mau di rumah sakit mana atau di instansi mana yang memang mumpuni untuk adanya D3 rekam medis ya umur 25 sih nggak masalah. Ya nggak masalah ya Teh ya. Nggak Ini buat masalah. mas-mas yang kemarin waktu itu nanya sama saya, ini sudah langsung dijawab ya oleh narasumber lain selain saya maksudnya. Memberikan semangat gitu loh Teh. Semangat. Jadi karena memang D3 rekam medis itu masih sangat dibutuhkan untuk beberapa tahun ke depan gitu. Banyak banget. Nah, saya penasaran lagi untuk yang pertanyaan serius jadinya nih. Di rumah sakit tempat Teteh bekerja ini sudah pakai rekam medis elektronik atau masih manual? Masih menuju ke rekam medis elektronik. Oke. Jadi masih dalam proses menuju ke arah sana. Untuk rawat jalannya sendiri udah elektronik. Berarti sudah nulis, nggak ada paper? Nggak ada, nggak ada kertas? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada kertas sama sekali? Tapi enggak. Ada satu formulir yang emang masih manual karena butuh tanda tangan kan. Info pasien biasanya? Formulir apa saya lupa deh. Pokoknya masih menuju ke arah Oke. sana sih sebenarnya. Oh, selebihnya sudah tab? Iya, selebihnya dokter sudah mengisi di komputer sendiri, di Oracle kita. Perawat juga sudah gitu. Gitu udah sih. Oke. Lanjut lagi tuh ya, nggak serius lagi. Tadi kan yang serius ya. Apa lagi ya tadi ya? Terus yang nggak serius lagi misalnya. Sekarang kan Teteh berarti ibaratnya sudah 2017, 18, 19, 20, 21, 22, udah hampir 6 tahun, 7 tahun deh. 6 tahun ya, 6 tahunan ya di Jakarta nih. Betul. Apa namanya? Apa sih? Sejam. Tuh kan jadi lupa. Aku tuh kalau dipotong aku mau nanya apa suka lupa. Apa dong Yunda lagi dong? Tadi aku jadi lupa mau nanya apa. 6 tahun. 6 tahun. Oh ya 6 tahun. 6 tahun di Jakarta ya. 6 tahun di Jakarta melihat perkembangan rekam medisnya nih di sana nih. Kayak gimana? Lebih pesat dibandingkan di dulu waktu pada saat di daerah atau gimana? Untuk rekam medis ya di ibu kota ya pasti jadi apa ya, Jakarta tuh apalagi rumah sakit aku kan rumah sakit pusat ya, jadi seperti rumah sakit yang apa ya percontohan gitu loh. Gitu. Kalau aku percontohan untuk BUMN gitu kan, maksudnya karena pusatnya itu sendiri jadi sangat pesat gitu, sangat dibutuhkan banget gitu untuk rekam medisnya. Gitu. Karena kan Teteh mah emang rumah sakit BUMN ya, jadinya jadi pasti harus pasti akan jauh lebih upgrade gitu dibandingkan dengan yang lain. Dan di Jakarta pun kan rumah sakit pusatnya tuh banyak. Iya. Contohnya kayak Fatmawati, Persahabatan masuk gak ya? Persahabatan tuh rumah sakit ini ya pusat. Aku lupa deh. Pokoknya itu juga Persahabatan Harkit juga. Terus juga rumah sakit otak nasional juga ada gitu. Jadi ibu kota tuh benar-benar apa ya, kayak pusat apa ya namanya, role pusatnya laporan lah gitu di Indonesia gitu. Oke. Balik lagi yang nggak resmi lagi ya pertanyaannya ya. Rencananya nanti berangkat balik lagi ke arus balik naik kereta? Naik kereta insya Allah. Naik kereta ya? Atau kalau nggak tadi katanya dijemput ya? Iya, kalau ada yang mau jemput boleh. Oke, kita minum dulu dong. Boleh lah sambil minum, aduh kayak sama siapa aja. Aku sama Bu Nita tuh kenal udah dari 2013, berapa tahun? Berarti udah dari, berapa tahun kita? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hah? Berapa tahun kita? Hah? 9 ya tahun belum apa-apa lah, belum apa-apa lah, belum nyampe ke 10-15 tahun dong. Kan counting. Enggak, udah berapa tahun kenal? Beda dong, serumah lagi. Counting ya. Rame-ramenya suaminya nih guys. Aduh. Tapi kan maksudnya kan selama 9 tahun kenal itu kan ya bersyukur dong, maksudnya kita masih bisa menjaga komunikasi dengan baik. Iya, itu yang paling penting dari satu. Dulu kan nyebutnya kayak mahasiswa sama dosen ya. Kalau sekarang lebih ke teman sejawat tuh bareng-bareng. Betul, makanya. Dan jarang yang bisa sampai sejauh itu gitu, karena sama Yunda ini udah kayak temen, udah kayak temen lah. Parah, makan bakso bareng. Kayak kalau makan dari zaman kuliah juga emang udah bareng terus ya. Iya, makanya. Nah itu yang namanya menjaga komunikasi sama orang lain tuh seperti itu. Jadi kita harus tetap baik, punya etika. Walaupun gini, sekarang mungkin posisinya Bunda lebih senior dari aku gitu secara usia ya. Tapi
dan kita dianggapnya mungkin teman gitu, tapi kita harus tetap jaga namanya komunikasi sama Oh iya orang tua. benar. Gimana sama yang lebih tua, bukan orang tua, mohon maaf. Sama yang lebih tua kan kita harus tahu etikanya gimana kan gitu. Iya, Jadi benar. jangan cuman karena status teman Terus udah jadinya terlalu lupa. dekat, akhirnya kita lupa sama batasan itu Iya. gitu. Ih dia quotes-nya amazing loh dia. Gitu teman-teman. Tepuk tangan Dewi. Aduh ya Allah. Aku kasih pertanyaan cepet nggak buat Bunda? Ya, sok. Iya, kok gitu? Apa itu? Ya nah. Bingung lagi. Tangan aja, sok. Apa dong? Apa ya? Tolong ini, tolong ini. Kameramen. Apa Bun? Terus mau Apa ditanya apa cepetan? Apa sih aku udah pusing kalau ditanya-tanya. Duh ya nggak tahu ya. Aduh Blank. bahasa dia. Ya udah, ditutup lah. Dia belum. Sambil ngobrol aja sih lah. Apaan sih? Ya kan nggak tahu, nanti kan ini bisa jadi disimpan aja. Iya. Terus 10 tahun lagi kita lihat kan. Iya benar. Aku punya anak. Terakhir tuh kita makan bareng tuh pada pasar Iya maksudnya tuh kan. Terakhir tuh kita makan di Citraland. Belum closing ya. Itu bulan puasa kapan? Closing dulu. Udah tadi udah resmi udah closing. Udah. Kita tuh terakhir makan tuh Citraland, buka puasa. Ah, sama Yaya yang aku jualan Sama- kan. iya. Aku jualan. Itu 2000 berapa makan? Enggak, Bulan. pernah ke sini. dikasih Tapi yang bareng sama Yaya. yang bertiga sama Bu Lina. Ih, apaan sih kapan? Yang waktu ngopi di Pokoknya belum sini. setahun itu tuh foto bertiga sama Bu Lina juga. Oh iya. Ya, itu BSD. Oh, akre cuy, akre. Akre kan kita di sini yang Iya, makan itu kan knockback. terakhir. Akhirnya Enggak, kapan? abis itu kita dirimu nraktir aku kopi di sini. Nggak ada sayangku. Itu kopi dulu. Oh, kopi dulu ya? Kopi dulu. Kopi Oh, duluan. kok dia tahu emang tahu. Kayak akreditasi ya? Terakhir Oh, iya. akreditasi. Oh, iya. Terakhir akreditasi. Oh iya ya. Ya udah guys, Ya. cukup sampai di sini ngobrol-ngobrolnya ya. Semoga memberikan manfaat, Pasti memberikan dong, ilmu, pasti harus ya. Mm. Semoga ada beberapa kata-kata yang bisa menyemangati kalian walaupun nggak tahu semangat apa enggak. Tapi semangat aja dulu. Happy, yang penting hidup tuh happy. Iya benar. Seneng, Mm-mm. baik sama orang, Betul. baik sama orang tua. Betul. Insya Allah rezeki lancar. Amin ya Allah. Bye. Ini nyala nggak sih sebenarnya? Oh nyala. Udah. Soalnya tadi sempet jatuh lah apalah gitu. Tadi error karena wifi-nya nyala, jadi ada aplikasi yang selalu hilang. Oh. Gimana ya? Happy nggak jadi teman, partner? Happy aja. Eh. Malah yang bikin materinya yang suka nggak happy tuh. Siapa sih? Ya emang bikin materi tuh nggak puyeng Yunda di. Puyeng tahu. Ngedit mas banget. Yunda balik tanggal 22 ya? Dia kemana? Kan tadi Dipa. Oh. Dipa, iya ke Cirebon tanggal 22. Nanti Balik aku mau naik gunung dulu. Kemana? Kalau Sama siapa? tanggal 13 sama teman-teman kantor. Tuh teman-teman, Nah, enaknya ngerantau tuh. Hah? Kita punya teman banyak. iya sih. Tapi ke Lawu Iya, gitu loh maksudnya. Kenapa sih? Kalau iya sama anak-anak BUMN lainnya. Ada dari Pertamina Pusat, terus Krakatau Steel. Oke. Bukan rumah sakit ya? Iya. Terus Bukan rumah sakit. Iya. Kok jadi kayak nandain. grup Iya, BUMN sih, iya. Oh, orangnya sih asik ya berarti? Tarah. Oh. Nah, yang sering dirimu posting tuh dirimu ngapain sih? Yang mana tuh? Yang kalau ada banjir. Nah itu. Balik lagi ya berarti Ya, ya. oke. Jadi di Ngapain itu? itu CCA. CCA tuh salah satu apa ya namanya program dari CSR deh kayaknya ya. Tapi BUMN. Ya itu di bawah Oh. Pertamina. Oh, oke. CCA Pertamedika kita gitu. Jadi kita punya banyak program kemarin-kemarin memang aktif karena sebelum pandemi kan. Iya, Jadi iya, ada iya. beberapa program yang kita lakuin kayak misalnya naik gunung, terus juga untuk apa namanya ngebantuin korban bencana alam waktu Iya, itu. itu pernah posting soalnya. Naik gunung pun atau misalnya melakukan kegiatan pun sebisa mungkin kita tuh di situ menyelipkan kegiatan sosial gitu. Kayak Buat misalnya masyarakat waktu itu- sekitar berarti. Betul, waktu itu naik gunung ke daerah Garut. Nah, itu kita juga ada menyelipkan kegiatan sosial kayak pemeriksaan kesehatan gitu. Karena kan kita notabene orang kesehatan ya. Jadi yang bisa kita kasih untuk masyarakat kita kasih kayak itu pemeriksaan kesehatan, terus ke sekolah-sekolah di sekitar Iya, situ iya, iya. untuk yang namanya kasih refreshing lah buat anak-anak gitu. Emang lama ya ke sana? Kemana? Ya ke tempat itu tuh
Cuman sehari sih, kita jadi ngebagi waktunya nge-splitnya cuman beberapa jam aja gitu. Kayak misalnya kesehatan cuman 2 jam. Ya, oke. Ke sekolah cuman 2 jam gitu. Oh, selebihnya boleh? Selebihnya kita refreshing gitu. Oh. Jadi nggak cuman seneng-seneng, tapi di situ juga kita kasih manfaat buat orang sekitar gitu. Seru nggak Yunda? Parah, seru banget sih. Aku penasarannya tuh, Seru banget. oh seru, pada saat berangkat, sebelumnya udah pernah ke sana belum? Maksudnya ke luar-luar kayak tadi ke gunung dan lain sebagainya, udah pernah belum sebelumnya? Belum. Kita kan baru Pas kerja ini kan maksudnya? Iya, pas kerja sama Oh. teman-teman di lingkungan kerja gitu. Pas kerja. Menyenangkan lah, makanya apa ya? Hidup ngerantau tuh bikin kita open minded banget gitu, apalagi di ibu kota gitu. Jadi pikiran kita terbuka untuk komunikasi sama orang, buat ngejalin ngejalin koneksi yang baik gitu sama teman-teman sekitar gitu. Jadi ngerasa semua digampangin aja gitu. Oh gitu. Iya. Nah itu planning kayak gitu misalnya, apakah dia ada rutin? Oh yaudah kita kesana yuk bulan ini. Itu memang udah ada jadwalnya atau emang dadakan aja? Itu dadakan sih. Kemarin-kemarin kita 2 kegiatan sebelum pandemi itu kita dadakan, karena kan bencana alam kan nggak ada yang direncanakan. Iya, oke. Jadi kita memang tidak ada rencana kegiatannya waktu itu. Memang ada maksudnya ada bencana saat itu, akhirnya kita ikut berkontribusi untuk itu gitu. Seperti itu. Seru ya itu ya? Seru banget gitu. Karena aku orangnya rebahan, tim rebahan gitu loh. Jadi kayak yang kalau udah di rumah tiduran doang, main HP. Tapi bener gitu. kalau udah di rumah memang waktunya untuk kita istirahat. Itu bener. Bukan tim rebahan sih, memang butuh istirahat ya. Butuh istirahat ya. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, saya mohon maaf nih. Kok nyinyir ya? Jadinya nyinyir ya? Nah Yunda kalau pulang kampung ke rumah nih, kayak sekarang nih pulang kampung ke rumah tuh ngapain aja? Rutinitas biasaku ya. Nah di rumah nih ya, bukan di tempat kerja. Istirahat pasti. Ya kan? Main sama saudara lah pasti ya, silaturahmi sama keluarga gitu, sama orang tua pasti ketemunya. Istirahat sih lebih ke banyak ke istirahatnya sih, sama ketemu sahabat-sahabat aja gitu. Kalau udah balik ke Jakarta kan ya kerja lagi gitu, cari uang lagi, sekolah lagi gitu. Gitu teman-teman. Jadi harus tetap semangat, balik lagi ya, jangan sampai padam semangatnya gitu. Happy, balik saya lagi. Kan saya taunya Yunda ini saya manggilnya Yunda ya. Yunda ini bekerja dengan teman-teman senior. Saya lihat ya. Jadi justru yang saya lihat itu lingkungan pekerjaan dengan teman-teman senior. Tipsnya bekerja dengan teman senior tuh seperti apa sih? Tipsnya, jadilah orang yang menyenangkan dan harus menghormati gitu. Gini, kalau misalnya kerja dengan orang-orang yang lebih tua tuh vibes-nya pasti beda. Iya. Kaku, ya kan, pasti. Saklek, ada beberapa orang yang saklek mungkin. Nah, di situ adalah fungsiku, maksudnya caraku untuk membawa diri, bergabung dalam lingkungan itu. Artinya aku harus adaptasi dengan baik. Iya. Aku lebih ke kayak gini, menghormati sih. Lebih kayak kalau misalnya, ini kata pamungkas aku, misalnya aku minta tolong, ya harus minta tolong dengan yang baik gitu. Walaupun memang posisi aku misalnya secara struktural aku mungkin lebih tinggi gitu. Tapi itulah komunikasi kita, kayak misalnya aku mau minta tolong dong gitu. Itu harus gitu. Terus makasih ya gitu. Itu harus dengan dengan pembawaan kita masing-masing lah. Gimana kita membawa diri kita dengan baik, orang juga akan menerimanya dengan baik gitu. Ternyata itu kata-kata sepele yang justru bermakna ya, makasih ya. Bermakna banget. Iya, bermakna banget gitu. Pasti pada saat bekerja tadi, apalagi saya tadi disebutkan saya secara struktural mungkin Yunda lebih tinggi dibandingkan mereka. Iya. Tapi pasti akan ada konflik ya. Ketika ada konflik, kita nggak usah nyebutin konflik apa, misalnya ketika ada konflik, haruskah kita minta maaf Yunda? Minta maaf tuh harus. Oh gitu. Gini, konflik kan masalah yang timbul antara mungkin 2 pihak, mungkin 3 pihak atau beberapa banyak pihak gitu. Ya kan menyelesaikan masalah kan bukannya artinya menambah masalah atau lari dari masalah kan gitu. Jadi kalau misalnya memang dari masalah itu kita salah ya kita harus minta maaf. Kita harus nggak masalah berarti ya. Bukan satu hal yang kayak nggak mungkin dilakuin gitu loh. Enggak juga ya? Dong. Kalau salah minta maaf, kalau mau minta bantuan ya minta tolong, udah dibantuin terima kasih gitu. Itu harus sih. Itu wajib berarti ya Yunda ya? Etikanya harus dijalanin.
Oke. Walaupun sama senior kita tetap harus jaga apa ya namanya? Jaga sopan santun tuh harus. Karena Yunda juga usia kayaknya paling junior di antara seluruh tim ya. Kayaknya kalau saya lihat di media sosial posting tuh lebih banyak sama ibu-ibu gitu, jalan bareng sama ibu. Tapi kok bisa ya gitu loh. Sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Iya, ibu-ibu sama bapak-bapak maksudnya. Parah banget sih emang. Tapi emang seru ya bekerja dengan teman-teman senior. Seru. Iya, oke. Tapi maksudnya kan pasti akan ada tadi struggle-nya pada saat beradaptasi gitu loh. Crash-crashnya pasti ada sih kalau sama, apalagi sama yang lebih tua kan mungkin emang gue tuh senior lo tau. Iya gitu. Pasti ada beberapa orang yang punya pikiran kayak gitu. Cuman karena aku orangnya santai ya, jadi nggak terlalu baper. Nah itu kita tuh nggak boleh baperan, say. Oh gitu, say. Nggak boleh kita baperan. Nanti kita mati kalau baperan. Jangan kayak gitu dong. Bukan maksudnya mati artinya iya, maksudnya tidak berkembang gitu. Berkembang, cari ilmu yang kita ngerasa kita udah paling bener gitu. Padahal kan kalau udah masuk ke lingkungan kerja ya tetap aja kita butuh untuk diarahkan, dibimbing kan sama senior gitu. Jadi jangan ngerasa ilmuku udah banyak lah, kita harus haus ilmu lah gitu. Terus juga namanya orang lebih tua kan pengennya dihargain tuh, bukan pengennya dihargain tapi emang kita harus ngehargain sih gitu. Oke. Ya, teman-teman. Kalau misalnya ada kata-kata nggak enak nih dari teman-teman, ya. Ini kayak emang kita nggak bicara tentang pembawaannya Yunda, memang kayaknya cuek aja deh orang mau ngomong apa. Tapi kan pasti proses belajar dong. Ya. Ada tipsnya nggak? Tadi nggak baperan. Tadi deh contohnya. Tapi aku sempat baperan banget. Oh gitu? Aku nggak tahu ya. Aku pernah ada dalam masalah yang emang ternyata ada loh orang yang gak suka sama aku. Iya pasti Yunda. Dan itu terang-terangan. Iya pasti itu. Nah itu gimana coba? Itu menyakitkan hati sebenarnya. Tapi kok dia ceritanya kayak bahagia ya, coba silakan. Jadi ada beberapa, aku nggak tahu siapa orangnya. Aku pernah diteror gitu. Oke. Dan aku jadi ngerasa seuzon sama semua orang di sekitar aku saat itu. Dan itu sedih banget sih. Karena itu pasti jadinya toksik tau gak sih dalam hidup? Iya. Kebawa maksudnya, kebawa gitu. Kebawa ke mood, kebawa ke perasaan banget parah karena udah keterlaluan aja menurut aku. Iya, oke. Cuman nanggepinnya aku nggak nanggepin sih. Aku cuek saat itu. Aku nangis ya udahlah ya gitu. Tapi ada momen nangis juga kan? Ada pasti. Tapi aku lebih ke kayak oh ya udah. Nanti juga capek sendiri gitu. Dianya capek sendiri apa kitanya nih? Dianya capek sendiri. Ternyata benar. Ternyata benar. Oh. Gitu. Kayak beberapa lama udah nggak suka gangguin lagi lah gitu, udah capek kali ya nggak diladenin. Jadi kita juga kalau misalnya masalah-masalah yang emang nggak perlu untuk dibesar-besarin ya udah, selagi dia tidak mengganggu secara fisik dan secara langsung nggak masalah buat aku. Oke. Gitu. Tapi pasti ada pihak-pihak yang terkait, maksudnya Yunda juga tetap butuh lingkungan luar nggak sih buat memberikan semangat kita? Iya. Siapa yang paling memberikan semangat paling kuat di luar dirimu? Kita kayak lagi ngomongan ini ya, motivation podcast. Betul. Nggak apa-apa lah. Bagi anak rantau kita perlu banyak motivasi teman-teman, karena pasti kalian ngerasa kesepian, walaupun kelihatannya enggak. Iya, itu biar aja orang lain lihat. Tadi siapa yang pihak luar yang paling berkontribusi terhadap? Dibilang paling, aku nggak bisa bilang paling karena lingkungan aku punya beberapa part sendiri. Gitu. Ada yang memotivasi aku untuk kuliah, ada yang partnya memotivasi aku untuk kerja, ada yang partnya emang buat nemenin aku refreshing gitu. Jadi itu balik lagi ke teman-teman sih sebenarnya. Aku punya beberapa teman yang emang ngedukung aku, bukan cuma ngedukung tapi ngebantuin. Itu aku bersyukur banget sih. Ngebantuin, nemenin segala macem. Jadi ketika lagi ngerasa sendiri ya balik lagi. Yang perlu disyukurin dalam hidup kita ya kita sampai di titik ini ya hebat banget gitu. Terima kasih tubuh aku. Iya, kamu sudah sekuat ini gitu kan? Iya dong, apresiasi. Terima kasih tubuh ini sudah sekuat ini. Makanya udah bisa lari ngejar Kopaja kan gitu. Benar, berusaha berjuang lah. Itu jadi jangan takut buat lari sih. Kalau udah ngerasa kayaknya nggak work banget deh buat hidup aku, udah kayak aku harus berkembang deh. Ya ayo lari gitu. Karena orang lain di luar sana tuh udah pada terbang. Kalau kamu masih jalan, kamu tetap begitu. Nah, itu apakah muncul secara tiba-tiba kata-kata yang tadi, ataukah memang sudah melewati fase-fase sebelumnya? Kayaknya saya nggak perlu ceritain deh, tapi pasti melewati fase sebelumnya. Banyak banget fase. Misalnya gini, awal aku lulus kuliah, aku adalah salah satu orang yang
dapat kerjaan cukup lumayan lama dari teman-teman yang lain. Oke, Iya. Sekitar 6 bulan aku semenjak lulus baru dapat kerja. Dan itu kalau misalnya dibilang orang cari kerja susah emang. Aku ditolak kayaknya lebih dari 10 rumah sakit di Cirebon deh. Oke. Gila sih. Karena ternyata justru yang mendapatkan jauh lebih baik ya ternyata di balik itu. Iya. Ya alhamdulillah rezekinya Iya. jauh lebih baik menurut aku. Perlu disyukurin. Jadi kayak misalnya orang bilang, ada orang sedih, aku ditolak nih, aku nggak keterima kerja nih gitu. Nggak usah sedih gitu kan. Kerjaan akan datang buat orang yang mau usaha. Satu. Kalau ditolak ya udah cari yang lain gitu. Emang segampang itu sih. Tapi menerapkan memang mungkin nggak segampang itu. Cuman buat motivasi diri aja. Kalau ya pasti udah disiapin yang lebih baik gitu ya. Contohnya aku. Gitu. Jadi mau kerja dimanapun, sampai aku pernah di magang di firma hukum juga. Ya kan itu pengetahuan dan ilmu yang bagus gitu kan. Jadi nggak hanya tentang kesehatan, tapi banyak banget ilmu yang bisa diambil gitu dari tempat kita bekerja, dari lingkungan kita gitu. Semuanya kan balik lagi ke diri kita gitu. Oke. Terus ngobrol apa lagi nih tiba-tiba nyambung? Terus gimana? Baterai low. Baterai siapa? Oh bagus, sampai mati aja kalau gitu. Ya udah, di save aja dulu ya. Iya. Bener. Masalahnya udah sampai jam 15 menit. Ayo sih. Nggak habis kan baterai? Maksudnya nggak habis kan memorinya? Itu dulu. Siapa yang tutup? Closing. Berdua. Closing. Kita closing dulu nih Yunda. Oh gini closing. Closing. Ya udah. Kita closing dulu. Nanti kita ketemu lagi di podcast yang lain ya Yunda ya. Iya pasti. Tapi kayaknya seru juga kalau nanti kita bikin Zoom. Mungkin boleh kali ya. Nanti Boleh. mungkin kita ada event Zoom buat kita bisa sharing dan lain-lain dengan teman-teman yang lain maksudnya. Tuh. Jadi biar bisa ada interaksi. Biar banyak income juga dari yang lain Iya, gitu. income dalam. Ya maksudnya akan ada masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang dari mungkin yang lain. tadi belum kita masukkan ke yang sesi resmi dan sesi bercanda gitu. Iya, betul. Ya. Mungkin itu demikian teman-teman. Yunda dadah, mau dadah? Iya, makasih buat Bu Nita yang sudah Sama-sama. Sama-sama mengajak, mengundang aku. Terima kasih loh. Itu aja. Semoga sehat terus ya, jaga kesehatan. Pokoknya kita orang kesehatan, harus jaga kesehatan. Iya, dadah. Makasih ya. Udah baik. Nyala nggak itu? Jangan bilang mati deh. Nyala. 1 jam 16 menit.